Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di tengah-tengah kesibukan kita, dan kita lanjutkan untuk duduk di majelis ilmu membahas tentang pembagian harta warisan atau yang biasa disebut dengan ilmu mawarith atau ilmu faraid. Terakhir pembahasan yang kita bahas karena diberikan salah waktu itu pernah membahas fikih puasa ya, sehingga mungkin agak lupa terkait ilmu faraidnya. Sedikit saya akan murojaah bahwasannya kita terakhir membahas tentang hajab wal mahjub, yaitu terkait siapa di antara para ahli waris itu yang terhalang dan siapa di antara ahli waris itu yang tidak mungkin terhalang. Di mana pembahasan kita ada beberapa orang yang mana tergolong dari ahli waris yang tidak mungkin terhalang dalam mendapatkan warisan. Dan al-hajbu sendiri didefinisikan sebagai tercegahnya ahli waris dari mendapatkan warisan secara keseluruhan yang disebut dengan hajab hirman, atau sebagian yang disebut dengan hajab nuksan. Kalau hajab nuksan, percontohannya adalah ketika seorang suami ditinggalkan oleh seorang istri ketika istrinya meninggal dunia. Kemungkinan dari suami ini mendapatkan seperempat atau setengah. Kapan mendapatkan seperempat? Ketika si istri memiliki seorang anak, maka suami mendapatkan seperempat. Namun ketika istri yang meninggal dunia ini tidak memiliki anak, maka suami ini mendapatkan setengah. Ini yang disebut dengan hajab nuksan. Jadi keberadaan anak bagi seorang istri yang meninggal dunia ini bisa menyebabkan perolehan dari suami sebagai ahli waris menjadi hanya seperempat, yang seharusnya jikalau tidak ada anak itu dia mendapatkan setengah. Namun dalam hajab hirman pembahasan itu bukan seperti itu, tetapi hajab hirman keberadaan seorang ahli waris bisa menjadi penghalang sepenuhnya bagi ahli waris yang lain. Di mana kaidahnya ahli waris yang mendapatkan warisan melalui perantara jalur ahli waris lain, maka dia terhalang dengan keberadaan ahli waris tersebut. Contohnya, seorang kakek memiliki anak laki-laki, lalu dia memiliki cucu, alias kakek ini
punya cucu dari jalur anak laki-lakinya. Atau misalkan seorang anak punya bapak, punya kakek, lalu anak ini meninggal dunia, maka kakek ini bisa dapat warisan kalau bapak dari almarhum ini sudah tidak ada. Tetapi kalau masih ada, bapak dari almarhum inilah yang menjadi penghalang dari si kakek mendapatkan harta warisan. Sama dengan seorang cucu. Ketika cucu ini memiliki bapak, misalkan cucu punya bapak, kemudian bapaknya punya bapak, berarti kan kakek dari cucu tersebut. Kalau kakeknya meninggal dunia, kemudian anak laki-laki dari kakek ini masih ada, maka cucu tadi tidak akan dapat warisan dari kakek karena terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Kemudian di kota Liman, kita sudah pernah membahas bahwasannya jalur yang lebih kuat menghalangi jalur yang lebih lemah. Kemudian jalur yang lebih dekat menghalangi jalur yang lebih jauh. Seperti tadi, misalkan almarhum punya bapak, almarhum juga punya kakek. Nasab yang terdekat kepada almarhum adalah nasab seorang bapak dibandingkan seorang kakek. Maka ketika sama-sama hidup, yang didahulukan untuk dapat warisan seorang bapak, sehingga kakek tadi terhalang oleh bapak dari si mayit. Kemudian jika kedudukannya sama dalam sisi derajatnya, maka didahulukan yang terkuat. Sebagai contoh, bahwasannya ketika si almarhum ini memiliki saudara, saudara itu kategori dalam harta warisan adalah ada saudara seayah seibu yang disebut dengan akhun syakik, ada saudara seayah saja di mana ayahnya sama tetapi ibunya beda. Ada juga saudara seibu, bapaknya beda, ibunya sama. Kedudukan yang paling kuat adalah saudara seayah dan seibu yang disebut dengan saudara kandung. Baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan, itu ada ukhtun syaqiqah kalau perempuan, akhun syaqiq kalau laki-laki, yaitu saudara ayahnya sama, ibunya sama. Misalkan si mayit ini tidak memiliki anak laki-laki, juga tidak ada bapak, sudah tidak ada, hanya tersisa saudara-saudaranya saja. Maka jikalau ada saudara saya seibu, ada saudara saya, ada saudara seibu, maka yang mendapatkan warisan di sini adalah yang paling kuat walaupun sama-sama derajatnya saudara, yaitu saudara seayah dan seibu. Yang lain terhalang. Itu yang sudah pernah kita bahas. Semoga masih ingat ya. Jadwal ini juga sudah kita bahas, yang mana pada jadwal ini, jadi dari jadwal yang al-mahjubun adalah orang yang terhijab, orang yang terhalangi di jadwal yang pertama. Kemudian jadwal yang kedua yang banyak ini adalah al-hajib, yang menjadi penghalang. Contoh di sini ada jad itu kakek, kakek itu bisa dihalangi oleh keberadaan bapak dari si mayit. Kemudian nenek, jaddah, nenek itu kalau sama-sama hidup dengan ibu, itu ibu dari si mayit menjadi penghalang dari nenek mendapatkan warisan. Kemudian di sini ada ibnu ibn, cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Maka cucu laki-laki dari jalur laki-laki bisa terhalang oleh anak laki-laki dari si mayit untuk mendapatkan warisan. Karena kaidahnya tadi adalah lebih dekat nasabnya kepada si mayit. Kemudian ada akhun syaqiq di sini. Nomor 5 ini ada saudara laki-laki seayah seibu. Dia bisa terhalang
untuk dapat warisan oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur laki-laki, juga bisa terhalang oleh keberadaan bapak dari si mayit. Salah satunya saja ada, sudah bisa menjadi penghalang. Paling mudah, kalau ada seorang mayit punya anak laki-laki, itu sudah banyak menghalangi kepada saudara si mayit, apalagi bapak si mayit masih ada. Jadi antara bapak dan anak laki-laki ini menjadi penghalang bagi saudara-saudara dari si mayit. Begitu juga kita lihat di sini yang namanya anak laki-laki, ya, kemudian bapak, ini selalu menjadi penghalang bagi yang lain, termasuk siapa ini? Saudara seayah, saudara saudara perempuan seayah, kemudian juga anak dari saudara laki-laki sekandung, yaitu keponakan laki-laki dari jalur laki-laki, semua dihalangi oleh anak laki-laki atau dihalangi oleh bapak, apalagi cuma paman dari si mayit. Jadi keberadaan anak laki-laki itu dan keberadaan bapak itu menjadi tembok yang kuat. Makanya orang kalau punya laki-laki, anaknya itu aman ya, alias warisannya tidak akan keluar kemana-mana. Sehingga kalau masih belum punya anak laki-lagi, jangan disteril dulu gitu. Lanjut mah gitu. Ini belum punya tembok gitu. Nanti bakal ramai. Ini apalagi harta kita ini banyak. Ntar kalau sudah punya anak laki-laki, ya bolehlah punya anak laki-laki 2, 3 gitu, baru mikir steril gitu ya. Walaupun dalam Islam dibahas kalau steril itu tujuannya adalah takut bahwasanya tamu tidak bisa ngasih makan, ini gangguan pada dasar akidahnya, karena Allah yang maha memberi rezeki. Tapi kalau sudah capek atau capek melahirkan karena sudah dioperasi berkali-kali, akhirnya kata dokter disteril aja, kasihan istrinya ini nanti kesehatannya terganggu, ya itu nanti bisa ya. Tapi saran saya kalau belum punya anak laki-laki, lanjut saja dulu, lanjut, kasihan nanti, siapa tahu berharap ya. Kemudian ikhwatul iman yang perlu kita kuatkan lagi dari pembelajaran haji wal mahjub itu, kita pahami ada ahli waris itu yang tidak mungkin terhalang. Siapa mereka? Yang pertama, kriterianya adalah para ahli waris yang tersambung kepada mayit dengan tanpa perantara. Mayit langsung anak, itu kan tidak ada perantara. Tapi kalau mayit, anak, cucu, berarti cucu ini ada perantara, ada sela-sela, yaitu anak dari si mayit. Kemudian juga seorang mayit punya bapak, itu tidak ada perantaranya, langsung. Mayit punya ibu, itu tidak ada perantaranya. Tapi kalau mayit punya bapak, punya kakek, kakek itu masih ada perantara bapak tadi kepada si mayit. Sama dengan mayit punya ibu, punya nenek dari jalur itu, maka nenek ini masih ada perantaranya menuju ke mayit. Kemudian ada pun para ahli waris yang tidak mungkin terhalang dari sebagai berikut dari kriteria yang di atas, yaitu suami atau istri, karena ada penghalang. Kalau ada bahasa, ada orang ketiga, itu kalau resmi poligami, kalau tidak resmi selingkuhan, itu tidak efek. Sama kalau poligami, istri pertama tidak menghalangi istri kedua untuk dapat warisan dari almarhum suami. Begitu juga istri pertama atau istri kedua tidak menjadi penghalang istri ketiga untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Begitu juga istri pertama, kedua, ketiga tidak menjadi penghalang bagi istri yang keempat. Jadi dengan walaupun poligami, istrinya 4 semuanya dapat. Tetapi konsekuensinya kalau punya anak almarhumnya hanya dapat 1/8. Nah 1/8 itu kan sedikit bagi yang hartanya sedikit.
Tapi kalau seperlapannya itu hartanya triliunan, apalagi 271 triliun gitu ya, itu lumayan ya. Dibagi 4 kalau istrinya 4, dibagi seperlapan tadi 2 kalau istrinya 2. Intinya suami dan istri saling mewarisi selama pernikahannya masih dalam pernikahan yang sah, kemudian ditinggal mati oleh pasangannya. Ini kalau suami bisa jadi ahli warisnya istri, istri bisa jadi ahli warisnya suami tanpa menghalang. Yang kedua, di situ bapak atau ibu. Jadi terkadang orang itu kalau nanya, makanya dihindari bertanya itu atau melayani pertanyaan itu terlalu husnudon gitu. Pak, ini ada almarhum saudara saya meninggal, ahli waris siapa saja? Ahli warisnya ditulis anaknya saja, karena dia beranggapan sing penting ahli waris itu yang ada di dalam kakaknya. Akhirnya bapak sama ibunya gak dimasukkan, padahal dalam pembagian harta warisan Islam itu bapak dan ibu itu selalu menjadi ahli waris kalau beliau masih ada. Nanti kita bahas itu. Salah satu yang salah kaprah itu biasanya bapak dan ibu selalu diposisikan sebagai muwatir, tidak pernah berpikir bahwasanya bapak dan ibu itu bisa menjadi ahli waris. Padahal itu bisa. Kalau anaknya meninggal terlebih dahulu, walaupun anaknya sudah berkeluarga, anaknya sudah punya istri dan anak, ketika si anak tersebut meninggal, lalu orang tuanya masih ada, maka orang tua tersebut juga berhak menjadi ahli waris. Ibu bisa jadi 1/6, bisa jadi 1/3. Bapak itu juga masya Allah banyak itu jatahnya bapak itu. Asobah itu lumayan sih. Kemudian anak kandung ya, baik yang laki-laki yaitu ibnun, anak kandung juga yang perempuan selama itu anak dari dia si mayit, baik dari pernikahan pertama atau pernikahan yang sebelumnya, itu pasti mendapatkan harta warisan. Jadi ahli waris yang tidak mungkin terhalang adalah pasangan dari si mayit, orang tua dari si mayit, anak putra putri dari si mayit, yaitu bukan anak angkat, bukan anak-anak yang lain itu, tetapi memang anak kandungnya ya. Misalkan ada yang bertanya, kalau anak dari hasil zina, loh, kalau anak dari hasil zina kan bapaknya yang tidak jelas. Misalkan dia tanya, siapa bapaknya? Bau sembarangan, hasilnya urunan. Tapi kan ibunya jelas. Ketika ibunya meninggal dunia, anak dari hasil perzinahan itu kan nasabnya ke ibu, berarti ibunya tadi. Ketika dia meninggal dunia, anaknya dapat warisan. Begitu. Sama ketika si anak tadi meninggal dunia, ya ibunya juga dapat warisan. Dari siapa? Dari anak tersebut. Baik, teman-teman. Kemudian yang terakhir kita bahas sedikit-sedikit ya, walaupun didetailkan sebenarnya bisa panjang. Ini kesalahan-kesalahan yang biasa salah kaprah terjadi di masyarakat dalam pembagian warisan itu biasanya satu, harta warisan itu dibagi secara rata, itu kaprah sekali. Dianggap itu yang penting adil. Padahal di Islam itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwasannya pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan itu dibagi 2:1. Kemudian salah kaprah yang biasa terjadi, biasanya pembagian warisan yang ditunda-tunda sampai bertahun-tahun, sampai yang repot sudah sampai generasi cucu baru mau dibagi. Sehingga cari informasinya agak sulit. Cucu yang harusnya lucu-lucu itu sudah tua-tua gitu. Jadi kalau nyata informasi ini, Pak, gimana? Ini punya siapa? Jadi sudah tua-tua yang kita cari dokumentasinya atau dicari informasi ini sebenarnya tanah punya siapa? Ini pada tua-tua semua. Ya memang debatnya adem-adem, cuman yang jadi hakim itu lupa ya. Ini gimana? Ditanya gini lupa katanya. Kalau itu saya lupa, Pak. Wah, ini repot ini. Ya, enggak jelas. Jadi sebisa mungkin harta warisan itu jangan ditunda-tunda, karena penundaan harta warisan itu membuat
sendiri yang menikmati hasil dari harta warisan itu yang membuat dia dolim. Kecuali atas nama persetujuannya dari ahli warisan lain, kemudian hasil dari kos-kosan itu dibagi sesuai dengan jatah harta warisan, itu beda. Itu sebenarnya hakikatnya sudah ada pembagian, cuma belum real resmi begitu. Kemudian biasanya juga kesalahan yang kaprah terjadi itu, harta warisan itu tidak langsung dibagi karena ibunya masih ada atau karena istri dari almarhum masih ada. Apalagi ultimatum itu datangnya dari siapa? Dari si ibu sendiri. Ketika seorang suami atau bapak meninggal, langsung ibunya bilang, wis anak-anakku, kadang ngomong-ngomong masalah warisan, selama ibu masih hidup, masih ada, gak usah ngomong warisan. Akhirnya anak-anaknya batuk jika takut sampai, apalagi ngerem, waduh, gak situ nyawa utang ya. Ibu si urip ya. Nah, ini kalau salah itu bisa ditunggu cepat mati nih. Kenapa? Butuh duit. Padahal secara agama ya boleh. Kenapa? Karena si istri atau si ibu tadi dia juga berhak dapat warisan. Makanya kalau jamaah yang curhat masalah itu saya bilang, ini Pak, dengan jangan sekali-kali bilang begini, Bu ayo yang dibagi warisan dulur-dulur sana. Itu sampai suruh adab, ibunya sensi marah. Bagaimanapun itu ibu harus dihargai. Terus gimana ngomongnya Pak? Ngomongnya harus dengan lembut dan juga kedepankan kepentingan ibu cucu. Ya, bilang begini, Bu, mohon maaf, ini kalau nggak dibagi kami takut zalim kepada ibu. Maksudnya gimana? Ini kan ada harta warisannya ibu di sini. Ibu kan sebagai istri dari bapak ini berhak mendapatkan sepertelapan. Nanti kalau kami nggak bagi-bagi, kami khawatirnya zalim sama ibu. Jadi yang dikedepankan adalah kemaslahatannya ibu. Mungkin nanti ibu mau umroh, mungkin nanti ibu mau haji dari harta warisan ini kan enak kalau sudah dibagi. Padahal yang lain juga ya aku berdoain aja, gitu kan. Tapi jangan dikedepankan anak-anak yang lain itu. Kedepankan ibunya dulu, ya. Biar dia ini merasa, oh berarti aku punya jatah dan seterusnya. Kemudian yang kelima, salah kaprah yang juga biasa terjadi itu adalah membagi-bagi harta warisan dengan nama harta warisan, padahal pemiliknya itu masih hidup. Itu juga salah kaprah. Sehingga ayolah dikumpulkan anaknya, ini bapak bagi-bagi warisan ya, iki kayak sampean, iki kayak sampean, iki kayak sampean. Ini salah kaprah. Karena yang disebut harta warisan itu ketika pemiliknya masih hidup, masih sudah meninggal, bukan masih hidup. Tapi kalau pemiliknya masih hidup dibagi-bagi, itu sebenarnya bukan harta warisan, itu bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hibah gitu. Harta yang dimiliki oleh yang masih hidup. Maka soal adab kalau ada anak, bapaknya masih hidup sudah minta warisan. Pak, ini warisan pusing dia ya, tak pakai di sini. Ini sulat namanya. Nah, bisa diingatkan, bapak musik kerang ini Allah harus jalan warisan. Dan mati baru milik warisan. Bisa jadi karena bapaknya panjang umur, si anak meninggal duluan, akhirnya bapak yang jadi ahli waris. Kemudian ikhwatal iman, salah kaprah lagi kalau pada pembagian warisan itu secara adat, namun adatnya tidak bisa disinkronkan dengan syariat, alias bertentangan dengan syariat. Maka sebagai muslim yang taat, kita mengedepankan syariat dibandingkan adat. Tapi kalau adatnya bisa disinkronkan, misalkan di sini adatnya Ustaz, harta warisan berupa rumah yang tidak bergerak ini adalah diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki itu sing bergerak aja. Oh itu bisa nanti disinkronkan, bisa. Tinggal nanti diukur yang bergerak apa saja, tanah atau rumah itu apa saja, nilainya berapa, nanti bisa itu disinkronkan, bisa. Tinggal nanti solusinya seperti apa, bisa dibicarakan. Tapi kalau sudah adatnya di sini yang dapat warisan hanya yang perempuan, yang laki nggak dapat, nah ini tidak bisa seperti itu. Kita harus mengedepankan syariat dibandingkan adat istiadat. Jikalau
istiadat yaitu menyalahi kepada syariat. Kemudian ikhwatal iman, salah kaprah itu juga terjadi adanya wasiat berupa harta kepada ahli waris. Contohnya bapak meninggal, sebelum meninggal bilang, aku nek mati kayak noyo adik musik paling bungsu itu kayak ono duit 50 juta kayak kuliah ini sakno belum banyak tak kasih apa-apa soalnya. Itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena harta warisan itu tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. La wasiata li warithin. Itu ada dari Sahih yang melarang hal tersebut. Kemudian yang kedua, begitu juga wasiat yang lebih sepertiga itu juga menjadi salah kaprah. Sehingga kalau kita mau berwasiat itu juga harus hitung-hitungan harta yang akan kita tinggalkan. Kalau wasiat aku nek mati tak musyawarah itu otomatis tidak usah diwasiatkan, ya harus memang seperti itu. Baik, ikhwatal iman, sudah habis waktunya 30 menit kita habiskan. Saya pikir itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, sekaligus murojaah ya, yaitu mengingat-ingat kembali pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas. Insyaallah kalau ada kesempatan di waktu yang akan datang kita akan bahas masalah-masalah juga yang berkaitan dengan harta warisan. Termasuk bagaimana kalau kita ingin bertobat dari dosa-dosa harta waris. Kemudian bagaimana dalam membagi harta warisan itu sikap-sikap akhlak yang harus kita hiaskan pada diri kita itu seperti apa, sehingga nanti pembagian harta warisannya itu adem, tidak kegeran, apalagi main tunjuk-tunjuk aja terus diusir-usir, itu kasihan. Karena kalau tidak menghiasi akhlak dengan hal-hal yang seperti itu, suasana pembagian warisan itu panas rasanya. Jangankan ahli waris, hakimnya itu wasidnya kadang ikutan panas, padahal bukan ahli waris, tapi karena omongan yang dia sampaikan itu, kemudian suasananya itu, cara bicaranya sudah nadanya itu gaspol terus, akhirnya juga wasidnya ikutan panas. Itu yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Monggo jika ada pertanyaan atau ada yang ingin menyampaikan, menambahkan, boleh dipersilakan dari para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kondisi adat yang begitu kuat sehingga pembagian waris yang seperti disampaikan tadi hanya untuk rumah tanah itu kan hanya pada wanita itu, seperti yang di Sumatera Barat. Itu bagaimana hukum agamanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Masalah seperti itu. Saya ketika di Palembang itu sempat disupirin sama orang dari sana, terus ngobrol-ngobrol masalah itu. Ternyata yang saya terima selama ini ada yang kurang utuh menurut saya. Kata beliau itu sebenarnya bukan masalah dia itu tidak boleh menerima warisan katanya, tapi anak laki-laki itu bisa menggunakan harta warisan itu sebagai harta yang produktif, bukan stop tidak dapat warisan kan. Ada juga yang adat itu yang kalau anak laki-lakinya di situ berarti dia masih bisa, tapi kalau sudah merantau wassalam gitu. Jadi yang saya dapat dari salah satu orang yang dari Sumatera itu diantaranya katanya tidak seutuhnya nggak dapat, tidak, tapi harta-harta yang seperti sawah anak laki-laki boleh menggunakan, dan itu bukan harta umumnya, bukan katanya, tapi harta yang dulunya oleh orang tuanya didapatkan dari sesepuhnya yang turun-temurun. Bisa jadi solusi yang diambil oleh adat tersebut belum sempat mati sudah dihadiahkan, jadi diturunkan.
infonya kan anak perempuan dapat, laki-laki nggak dapat. Gitu. Ternyata tidak seperti itu sebetulnya. Itu hasil yang saya ngobrol-ngobrol dengan supir yang berasal dari Sumatera Barat. Bahkan setelah saya korek-korek itu ada indikasi bahwasanya itu bukan lagi status harta warisan, tapi itu harta yang nantinya diturunkan gitu. Anak perempuannya dikasihkan ke kamu. Nanti sebelum ini sudah dikasihkan terus dikasihkan. Nah, kalau sudah hukumnya hibah itu bukan harta warisan. Gitu. Dan kenapa itu dilakukan katanya? Salah satu pertimbangannya dia katanya kalau laki itu Pak mencolok sana mencolok sini gesit gitu. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu tidak bisa seperti itu, sehingga diberikan kepada anak-anak perempuan itu biar dia juga terjamin. Begitu Pak. Kalau dalam syariat, kalau ada misalkan adat istiadat misalkan anak laki-laki nggak dapat, hanya anak perempuan yang dapat, itu tidak boleh kita ikuti. Karena bagaimanapun syariat itu datang untuk mengatur adat istiadat. Contoh ya, di zaman jahiliyah dulu yang mendapat harta warisan itu hanyalah orang laki-laki, bukan hanya anak, orang laki-laki, orang perempuan pun tidak dapat. Justru orang perempuan itu jadi harta warisan. Misalkan ya, ada seorang yang punya istri 5, 10 gitu. Karena dulu itu orang di jahiliyah itu Pak, istrinya tambah banyak itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang kaya. Sehingga adanya hadis yang mengatakan amsik arba'an, kemudian yang lain harus kamu lepas. Itu curhatnya adalah ketika Nabi, ini saya masuk Islam, mau masuk Islam, tapi istrinya lebih dari 4, banyak istri 10 katanya. Ya sudah pilih 4 yang kamu cocok, yang lain harus dilepas. Itu bukan datang itu Nabi, saya istri cuma 1, bisa nggak tambah? Bukan gitu. Nabi istrinya banyak, datang terus 4 saja, yang lain sama lepas. Gitu. Maka kalau dia meninggal, istri-istrinya itu mungkin yang masih muda-muda itu jadi warisan kepada anak-anaknya. Dan Islam tidak boleh menikahi ibu kita, walaupun itu bukan ibu kandungan. Misalkan bapaknya poligami, ya kita nggak boleh nikahi ibu atau posisi yang sebagai istrinya bapak kan begitu. Maka datang Islam. Bahkan di jahiliyah itu dulu, kalau punya anak angkat, kemudian anak angkatnya itu menikah, bahkan kalau sudah cerai dengan seorang perempuan tadi, anak angkat itu, bapaknya angkat itu tidak boleh menikahi istri dari mantan istri dari anak angkat tersebut. Itu yang terjadi pada Nabi yang diperintahkan untuk menikahi Zainab ya, kalau nggak salah, radhiyallahu anha. Karena itu apa? Untuk memutus, untuk memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya kalau mantan istrinya anak angkat itu sah untuk dinikahi, gitu. Dan itu sebenarnya berat bagi Rasul, karena itu adabnya sangat kuat. Kalau sudah diangkat jadi anak itu, bahkan dia itu jadi anak, misalkan Zaid bin Muhammad begitu. Padahal tidak seperti itu, sehingga ditegur oleh Al-Quran, tidak boleh menisbatkan kepada yang bukan bapaknya. Makanya panjenengan kalau punya anak perempuan, kemudian anak perempuan jenengan itu punya suami yang terkenal, misalkan siapa, Peres misalkan, jangan diganti misalkan Siti Peres, jangan begitu. Tapi tetap namanya jenengan tidak apa-apa kalau nama bapaknya. Jangan pakai nama suami, misalkan Blanco, terus diganti dulunya itu Siti Jumiatin Rusdi adalah bapaknya. Tapi karena nikah sama Blanco, Siti Jumiatin Blanco, nggak boleh. Nah, termasuk ketika datangnya adat istiadat dalam jahiliyah, dalam pembagian warisan itu dibatalkan oleh adanya syariat. Yang dulunya perempuan itu nggak dapat warisan di zaman jahiliyah, akhirnya apa? Lirijali nasibum mimma kasabu.
yusiba mafruḍa. Itu Pak. Jadi adat itu harus kita ubah. Makanya di Sumatera itu ada istilah adat itu bersumber dari syariat. Di orang Melayu ya biasanya banyak sekali itu adat-adatnya Melayu itu yang diambilkan dari syariat. Termasuk tadi itu kalau itu betul penjelasan dari seorang tadi bahwasannya itu sebenarnya diberikan itu bukan masalah karena itu bukan harta warisan, karena itu katanya hadiah, hibah, jadi dihibahkan kepada perempuan. Tetapi bagaimana kalau dikritik, kan harus adil, ngasih anak laki-laki juga harus ngasih anak perempuan. Katanya anak laki-laki walaupun itu adalah misalkan sawah atau kebun diberikan ke anak perempuan, tapi anak laki-laki diberikan hak untuk mengelola, boleh mengelolanya, walaupun itu bukan dimiliki, tapi boleh dikelola oleh dia, asalkan dia mau. Kalau begitu semoga kita, dan itu tidak berlaku kepada adat istiadat yang berkaitan dengan warisan saja, Pak. Semua adat istiadat kalau bertentangan dengan syariat dan tidak bisa disinkronkan, itu harus kalah adatnya itu. Tapi kan biasanya para ulama yang cerdas-cerdas itu apa? Namanya islamisasi budaya, di mana budaya ini yang melenceng diislamkan, bukan di ibarat ini botol ini isinya cukrik misalnya, itu botolnya nggak dipecah, tapi cukriknya itu yang dibuang, kemudian dicuci, lalu diganti air zam-zam. Walaupun di sini masih ada mereknya, sisa-sisa mereknya cukur gitu ya, dan orang tahunya itu cukur itu, tapi ketika diminum nggak teler karena sudah diganti apa? Air zam-zam. Itu yang disebut dengan islamisasi budaya. Misalkan dulu masyarakat sini itu kalau bikin sesajen nyembah kepada pohon atau kuburan misalkan, tapi diganti sama ulama. Wis sesajennya diganti makan saja. Sesajennya jangan dibuang di situ untuk sesembahan, tapi dibawa doa bersama terus buat makan kita yang hadir. Itu salah satu contohnya namanya islamisasi budaya. Sehingga secara tidak langsung mengajari kepada masyarakat bahwasanya kami di sini untuk doa bersama, tolak bala, bukan untuk nyembah pohon, bukan untuk nyembah. Tapi kita datang di sini untuk melaksanakan doa bersama, terus makan bersama. Jadi yang dulunya itu bawa makanan untuk dibuat sesajen, tapi bawa makanan untuk buat makan bersama. Itu salah satunya. Itu namanya mensinkronkan. Akhirnya lama-lama paham, masyarakat itu paham itu. Tapi kalau teman datang langsung dipecah begitu, nanti jenengan yang dipecah balik, takutnya masyarakatnya itu terlalu kental, langsung jenengan kayak misalkan jenengan masa zaman Majapahit, langsung ditunjuk-tunjuk itu orang Majapahit yang memang mungkin kan beda agama gitu, ya tidak bisa berkembang, langsung dieksekusi misalnya begitu. Itulah hebatnya Jawa itu dalam berdakwah Islamnya itu lembut, tahu-tahu mayoritas Muslim, padahal dulunya kan kita tahu sendiri ya, dulunya itu mayoritas juga Hindu dan Buddha. Insyaallah begitu. Sambung ini. Ada lagi? Alhamdulillah sudah. Insyaallah semoga yang kita pelajari dalam pembelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berbarengan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan adanya ilmu ini bisa terbimbing menjalankan syariat secara kafah, baik dalam urusan ibadah, begitu juga dalam urusan muamalah dan juga dalam pembagian harta warisan kita. Karena pembagian harta warisan ini adalah bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kalau kita merasa bahwasanya dunia yang kita miliki ini adalah titipan saja dari Allah, bukan milik kita yang hakiki. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, termasuk dalam tata cara membaginya ketika kita pun sudah meninggal dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum